Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan di Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja, biaya overhead, anggaran produksi, maksudnya beban operasi, dan anggaran laba rugi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM 180301159, dan teman saya. Nama saya Farah Wida, NIM 180 30 11 48 dari. Nama saya Ahmad Figo Sugiarto, NIM 180301175. Perkenalkan, nama saya Danu Esti Prasetyo, NIM 160, kelas manajemen 5 pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Marta Yuliatin, NIM 179. Saya Dani Zuliatin. Perkenalkan, nama saya Mujayana, NIM 177 dari kelas manajemen Cipagi. Nah, oleh karena itu langsung kita ke materinya saja. Jumpa lagi dengan saya Dani Zuliatin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya produksi, yaitu anggaran bahan baku. Sebagai contohnya adalah PT Sejahtera terletak di Jalan Proklamasi nomor 286 bergerak di bidang tekstil, yang menjual dasar wanita kekinian dengan merek Dua Saudara pada akhir bulan November 2020. Manajemen PT Sejahtera menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk memproduksi daster Dua Saudara untuk bulan Desember 2020. Nah, ini adalah contoh anggaran produksi Dua Saudara untuk bulan Desember 2020. Bisa kita lihat sendiri teman-teman di tabel untuk jumlah produksi barang jadinya sendiri. Untuk kain adalah 3.700, kemudian untuk kancingnya adalah 3.700. Nah, standar kebutuhan bahan baku per unit. Untuk kain dibutuhkan 2 meter, kemudian untuk kancing dibutuhkan 3 kancing. Nah, untuk memperoleh jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi ini adalah dengan cara mengkalikan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit. 3.700 dikali 2 sama dengan 7.400, kemudian untuk kancingnya 3.700 dikali 3 sama dengan 11.100. Nah, kemudian harga bahan baku per unit. Harga bahan baku per unit untuk kain adalah 25.000, kemudian untuk kancingnya adalah 800. Nah, kita akan mencari total biaya bahan baku untuk produksi dengan cara sama, mengkalikan jumlah kebutuhan bahan baku dengan harga bahan baku per unit, yaitu 7.400 dikali 25.000 sama dengan 185.000, kemudian 11.100 dikali 800 sama dengan 8.880.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Esti Prasetyo, NIM 160, kelas manajemen 5 pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran pembelian bahan baku. Sebagai contohnya, PT Sejahtera yang terletak di Jalan Proklamasi nomor 86 bergerak di bidang tekstil, menjual daster wanita kekinian dengan merek Dua Saudara. Pada akhir bulan Desember tahun 2020, manajemen PT Sejahtera menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk memproduksi daster Dua Saudara untuk bulan Desember 2020. Nah, ini adalah anggaran produksi PT Sejahtera untuk bulan Desember 2020. Berikut adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Desember 2020. Menurut keterangan, jumlah kebutuhan produksi diperoleh bahan baku A 7.400, bahan baku B 11.100. Selanjutnya persediaan akhir bahan baku A diperoleh 300, bahan baku B diperoleh 300. Selanjutnya jumlah kebutuhan bahan baku A diperoleh 7.700, bahan baku B diperoleh 11.400. Selanjutnya persediaan awal bahan baku A diperoleh 11.000, bahan baku B diperoleh 700. Selanjutnya jumlah bahan baku yang harus dibeli. Bahan baku A diperoleh 6.700,
serta bahan baku B diperoleh 10.700. Selanjutnya harga bahan baku per unit. Bahan baku A diperoleh 25.000 serta bahan baku B diperoleh 800. Total biaya pembelian bahan baku A diperoleh 167.500 dan bahan baku B diperoleh 8.560.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Sugiarto, NIM 180301175. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum membuat anggaran tenaga kerja langsung, berikut langkah-langkah pembuatan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu menyusun format anggaran tenaga kerja langsung PT Sejahtera untuk bulan Desember 2020. Langkah kedua, memasukkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi untuk ke dalam anggaran tenaga kerja langsung di dua departemen yang ada. Informasi jumlah produksi diperoleh dari anggaran produksi PT Sejahtera untuk bulan Desember 2020. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja langsung per jam untuk setiap departemen. Langkah keempat, jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi diperoleh dengan mengendalikan jumlah produksi barang jadi dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Langkah kelima, biaya tenaga kerja langsung diperoleh dengan mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jamnya. Yang terakhir yaitu langkah keenam, menambahkan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung PT Sejahtera untuk bulan Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujayana, NIM 177 dari kelas manajemen Cipagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Berikut adalah anggaran produksi PT Sejahtera untuk bulan Desember. Nama produknya adalah Daster 2 Saudara. Penjualan per unit sama dengan 0 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yaitu 400. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan 4.700 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi yaitu 1.000. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 3.700. Standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit daster adalah 2 meter kain dan 3 kancing. Harga kain rayon per meter yaitu 25.000, sedangkan 1 buah kancing yaitu 800. Berikut adalah biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Desember 2020. Yang pertama yaitu biaya gaji supervisor masing-masing divisi yaitu 3 juta untuk Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Yang kedua yaitu biaya tetap peralatan mesin sebesar 3 juta per bulan, dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di divisi departemen tersebut. Biaya variabel untuk perawatan mesin kedua departemen sebesar 1.500 per jam. Yang ketiga yaitu biaya sewa pabrik sebesar 8 juta per bulan sesuai dengan luas kedua departemen. Yang keempat yaitu biaya listrik tetap 5 juta dialokasikan ke dua departemen penjahitan 40% dan biaya listrik variabelnya sebesar 2.500. Tinggi rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen tergantung jumlah jam mesin yang digunakan. Yang kelima yaitu biaya asuransi pegawai pabrik sebesar 4 juta per bulan dialokasikan ke dua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per divisi per bulan. Berikut adalah tabel yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan untuk bulan Desember 2020. Yang pertama yaitu jumlah mesin di Departemen Penjahitan yaitu 15, sedangkan di Departemen Pengemasan yaitu 10. Yang kedua yaitu jumlah jam mesin.
Jumlah jam mesin di Departemen Penjahitan yaitu 2000, sedangkan di Departemen Pengawasan yaitu 1500. Yang ketiga yaitu jumlah luas pabrik. Jumlah luas pabrik di Departemen Penjahitan yaitu 1500, sedangkan di Departemen Pengemasan yaitu 1000. Yang keempat yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di Departemen Penjahitan sebesar 6.650, sedangkan di Departemen Pengemasan yaitu 925.000. Berikut adalah cara untuk menghitung biaya overhead. Yang pertama yaitu memasukkan biaya gaji supervisor kedua departemen. Biaya supervisor di Departemen Penjahitan dan Pengemasan sebesar 3 juta. Langkah yang kedua yaitu mengalokasikan biaya perawatan mesin tetap dan variabel kedua departemen. Alokasi untuk Departemen Penjahitan sama dengan 15 dibagi 25 dikali 3 juta sama dengan 1.800.000. Sedangkan untuk alokasi Departemen Pengemasan sama dengan 10 dibagi 25 dikali 3 juta sama dengan 1.200.000. Biaya variabel untuk kedua departemen. Yang pertama yaitu Departemen Penjahitan. 1.500 dikali 2.000 sama dengan 3 juta. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 1.500 dikali 1.500 sama dengan 2.250.000. Kemudian langkah ketiga yaitu kita menghitung biaya sewa pabrik dan biaya tetap dan variabel listrik kedua departemen. Untuk biaya sewa pabrik yaitu 1.500 dibagi 2.500 dikali 8 juta sama dengan 4.800.000. Kemudian kita menghitung biaya listrik tetap. Untuk Departemen Penjahitan yaitu 45% dikali dengan 5.000 sama dengan 2.250.000. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 40% dikali 5.000 sama dengan 2 juta. Selanjutnya yaitu menghitung biaya listrik variabel. Untuk Departemen Penjahitan yaitu 2.000 dikali 2.000 sama dengan 4 juta. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 2.000 dikali 1.500 sama dengan 3 juta. Langkah keempat yaitu kita menghitung asuransi tenaga kerja kedua departemen. Selanjutnya yaitu kita menghitung asuransi tenaga kerja 6.660.000 dibagi dengan 7.585.000 dikali dengan 4 juta sama dengan 3.513.000 dibulatkan. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan yaitu 925.000 dibagi 7.585.000 dikali dengan 4 juta sama dengan 487,805 dibulatkan. Jadi total biaya overhead di bulan Desember 2020 untuk Departemen Penjahitan yaitu sebesar 22.363.000 dan untuk Departemen Pengemasan yaitu sebesar 15.137.805.000. Sekian penjelasan tentang biaya anggaran overhead. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Marta Yuliatin, NIM 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya produksi pada PT Sejahtera yang memproduksi daster merek Dua Saudara. Berikut informasi yang dibutuhkan PT Sejahtera untuk menentukan anggaran biaya produksi pada bulan November 2020 antara lain yaitu langkah pertama memasukkan biaya pemakaian bahan baku PT Sejahtera yaitu pada bulan November 2020 untuk setiap jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang jadi. Adapun bahan bakunya yaitu kain sebesar 167.500.000 dan kancing sebesar 8.560.000. Kemudian menjumlahkan seluruh biaya pemakaian bahan baku yaitu sebesar 176.060.000. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu memasukkan biaya tenaga kerja langsung PT Sejahtera pada bulan November 2020 untuk setiap departemen produksi dari perusahaan. Departemen Penjahitan sebesar 666.000
dan Departemen Pengemasan sebesar 925.000. Kemudian menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 14.245.000. Adapun langkah yang ketiga yaitu memasukkan biaya overhead produksi di PT Sejahtera pada bulan November 2020 untuk setiap departemen produksi yang ada di perusahaan. Departemen penjahitan sebesar 6.250.000, Departemen pengemasan sebesar 15.137.805. Kemudian menjumlahkan seluruh biaya overhead produksi yaitu sebesar 21.387.805. Langkah yang keempat yaitu menyelesaikan penyusunan anggaran biaya produksi dengan menjumlahkan total dari biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Jumlah semuanya yaitu sebesar 211.692.805. Selanjutnya yaitu tentang harga pokok produksi. Untuk menghitung harga pokok produksi, yaitu setiap unit produk atau harga pokok produksi dapat ditentukan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah produksi yang dianggarkan. Untuk PT Sejahtera, total biaya produksi yaitu sebesar 211.692.805 dibagi dengan jumlah produksi yang dianggarkan sebesar 3.700 unit. Jadi, harga pokok produksi setiap unit produk adalah sebesar 57.238,5959 dan dibulatkan menjadi 57.000. Astagfirullahaladzim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran beban operasi dan bagaimana cara menghitung beban operasi. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini kita ada soal yaitu PT Sejahtera ingin menyusun anggaran beban operasi pada Juni 2020. Berikut ini adalah data-data yang akan dihitung untuk beban operasi. Yang pertama, penjualan bulan Juni sebesar 10 juta. 2. Gaji tetap karyawan admin 4 juta. Gaji tetap karyawan di penjualan 3 juta. Komisi karyawan bagian penjualan 0,5% atau 0,5% dari penjualan. Beban iklan per bulan 500.000. Yang nomor 6 yaitu biaya penyusutan peralatan bagian admin 1 juta, biaya penyusutan kendaraan penjual 800.000, dan terakhir yang ke-8 beban tetap listrik per bulan bagian admin dan penjualan 100.000 per bulannya. Sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah 500 dan per pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 200 dan 500 kWh. Berikut ini formatnya pada anggaran beban operasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu anggaran beban operasi, anggaran biaya operasi PT Sejahtera untuk periode Juni 2020. Berikut ini adalah formatnya. Di beban operasi dibagi menjadi dua, ada beban penjualan dan beban administrasi. Kita urut dari atas ke bawah ya. Di sini ada gaji karyawan, karena gaji karyawan adalah beban tetap yaitu 3 juta. Di sini sudah kita dapatkan 3 juta di sini. Poin nomor 3, gaji tetap karyawan adalah 3 juta. Jadi di sini yang pertama adalah gaji karyawan adalah beban tetap dan tidak ada beban variabel ya, karena gaji. Karena gaji kan tetap sudah dikontrak ya, sudah di perjanjian. Jadi 3 juta dimasukkan ke total yaitu 3 juta. Dan komisi karyawan, kok bisa dapat 50.000 di beban variabel? Karena kan komisi itu tergantung dari penjualannya. Semakin banyak penjualannya maka komisi juga akan makin banyak, dan sebaliknya jika penjualan sedikit maka komisi karyawan akan menjadi sedikit. Lalu bagaimana kok bisa mendapatkan nilai 50.000 ini? Seperti tadi yaitu di poin nomor 4, komisi karyawan bagian penjualan 0,5% dari penjualan. Jadi nomor poin 1 ini 10 juta dibagi 0,5%, hasilnya yaitu 50.000 dan dimasukkan ke total 50.000. Dan ke bawah lagi biaya iklan yaitu 500.000. Di sini beban penjualan ya, biaya iklan. Biaya iklan di sini di poin nomor 5. Lalu dimasukkan ke total
Biaya selanjutnya yaitu biaya penyusutan kendaraan 800.000. Langsung saja ke beban tetap dan ke total 800.000. Biaya penyusutan kendaraan bagi penjualan, karena kita di bagian penjualan di nomor 7 ya, 800.000. Dan di sini adalah biaya listrik 100.000, beban tetap dan beban variabel 100.000. Kenapa kok listrik juga memiliki beban tetap dan juga memiliki beban variabel? Karena di sini nomor 8 yaitu beban tetap listrik per bulan bagian admin dan penjualan 100.000. Di sini kita isi 100.000 ya. Dan beban variabel kok bisa dapat 100.000? Ya, kita baca soalnya lagi, yaitu sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah 500 dan pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 200 dan 500 kWh. Di sini 500 dikali 200 kita mendapatkan nilai 100.000, dan beban tetap ditambah beban variabel dimasukkan ke total 200.000. Di sini total dijumlah semua hasilnya adalah 4.550.000 rupiah. Kita lanjut ke beban administrasi, sama seperti beban penjualan, yaitu gaji karyawan. Di sini gaji karyawan bagian administrasi 4 juta. Di poin nomor 2 kita masukkan seperti tadi, seperti beban penjualan 4 juta, beban penyusutan alat 1 juta. Di sini biaya penyusutan peralatan bagian admin 1 juta, dan biaya listrik seperti tadi, biaya tetap listrik adalah 100.000. Dan kok bisa mendapatkan 250 ini, yaitu dari 500 dikali 500, hasilnya yaitu 250.000. Di total dijumlah 100 ditambah 250 menjadi 350. Nah, subtotal beban administrasi ini dijumlahkan semua, 4 juta ditambah 1 juta ditambah 350, hasilnya 5.350.000 rupiah. Dan 5.350.000 rupiah ini ditambah dengan subtotal beban penjualan tadi ya, 4 juta ini ditambah 5 juta ini, hasilnya yaitu 9.900.000 rupiah. Nah, itulah bagaimana cara menghitung anggaran beban operasi. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rifda, NIM 180 30 11 48 dari kelas manajemen 5 Cipagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laba rugi perusahaan PT Sejahtera yang memproduksi sebuah daster yang bermerek Dua Saudara. Berikut informasi yang dibutuhkan oleh PT Sejahtera untuk menyusun laba rugi pada bulan November 2020. Yang pertama yaitu anggaran produksi pada bulan November 2020 yang sudah dijelaskan pada anggaran pembelian bahan baku, seperti penjualan per unit yang terdiri dari 4.000, kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi yaitu 700 menjadi 4.700 jumlah barang jadinya, dikurangi persediaan awal barang jadi 1.000, sehingga jumlah barang jadi yang diproduksi adalah 3.700. Yang kedua, harga barang jadi per unit selama bulan November 2020 sebesar 57.238,59. Di sini diperoleh dari harga pokok penjualan yang dibulatkan menjadi 57.000. Selanjutnya yaitu perusahaan menggunakan metode average atau rata-rata dalam menghitung persediaan beban pokok penjualan. Yang keempat yaitu total persediaan barang jadi per 1 November sebesar 90.000 dari estimasi penjualan. Yang kelima yaitu biaya produksi selama bulan November yang diperkirakan sebesar 200.000 11 692.805. Beban pokok produksi. Yang keenam yaitu pajak penghasilan sebesar 20% dari penghasilan yang diperoleh. Yang ketujuh, beban penjualan untuk bulan November sebesar 4.550.
Yang ke-8, beban umum dan beban admin untuk bulan November yaitu 5.380.000 yang diperoleh dari beban pokok produksi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang ke-9 yaitu beban bunga bulan November sebesar 5 juta. Yang pertama, memasukkan data-data yang sudah ada tadi dengan cara menghitungnya. Yang pertama yaitu menghitung penjualan yang diperoleh dari harga pokok penjualan dikali persediaan, yaitu 57.000 dikali 3.700 yang menjadi 200 juta 10 juta 900. Kemudian memasukkan saldo persediaan barang jadi yaitu 90.000 dan memasukkan biaya produksi sebesar 211.692.805. Kemudian hal tersebut ditambah sehingga hasilnya menjadi 211.872.85 yang menjadi persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Selanjutnya itu dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sehingga totalnya menjadi 180.272.805 sehingga diperoleh laba kotornya 30.627.195 yang diperoleh dari penjualan dikurangi persediaan akhir barang jadi. Selanjutnya yaitu menjumlah beban penjualan dengan beban administrasi yaitu 4.550 dengan 5.350 sehingga laba operasi yang dianggarkan sebesar 9.900.000. Kemudian dikurangi dengan laba kotor yang diperoleh tadi sehingga pendapatan dari beban-beban lain tadi totalnya menjadi 20.727.195. Kemudian dikurangi dengan bunga karena tadi kan sudah jelaskan bunganya yaitu 5 juta sehingga laba sebelum pajak yang diperoleh adalah 15.727.195. Selanjutnya yaitu menghitung pajaknya. Pajaknya tadi kan 20%, yaitu 15.727.195 dari laba sebelum pajak penghasilan. Jadi 15.727.195 dikali 20% sehingga laba bersih yang diperoleh yaitu 12.581.756. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, silakan komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya dan supaya kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.